Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divarianti dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 9. Saya Dwi Nabila Ramadhani, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 4. Saya Dwi Rizky Prasetyo, nomor urut absen 11, kelas 11 MIPA 4. Saya Fitur Nurhaliza, nomor urut 12. Di sini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai minyak bumi. Ini saya akan menjelaskan tentang satu proses terbentuknya minyak bumi, dua komponen penyusun minyak bumi. 1. Proses terbentuknya minyak bumi. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang mati yang terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Akibat pengaruh suhu dan temperatur yang tinggi, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas yang kemudian bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkat yang merupakan batuan gedang. 2. Komponen penyusun minyak bumi, utama dan kecil. Komponen penyusun minyak bumi dengan presentase tertinggi yaitu hidrokarbon. Unsur karbon dalam minyak bumi mencapai 82-87%, komponen hidrogen 11-15%, sedangkan kandungan oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah kecil. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bersingkat, yaitu proses distilasi yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mendapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Hasil dari proses distilasi antara lain: A. Fraksi pertama menghasilkan gas yang dicairkan kembali dikenal dengan nama LPG. B. Fraksi kedua disebut hafta, gas bumi atau bensin berat. C. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin, minyak tanah atau aftur, bahan bakar pesawat jet. D. Fraksi keempat, solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. E. Fraksi kelima, residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. A. Perangkahan atau cruising. Pada proses tersebut dilakukan perubahan struktur senyawa hidrokarbon yang meliputi 1. Pemecahan rantai, 2. Alkilasi atau pembentukan alkil, 3. Polimerasi atau penggabungan rantai karbon, 4. Reformasi, perubahan struktur, 5. Isomerasi atau perubahan isomer. B. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. C. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cair. D. Pembersihan dari kontaminasi atau triading. Fraksi hasil pengolahan minyak bumi, jumlah atom C, dan kegunaan. Titik didih kurang lebih 20 derajat Celcius, jumlah atom karbon C1 sampai C4, kegunaan bahan bakar gas LPG dan bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Titik didih 20 sampai 60 derajat Celcius, jumlah atom karbon C5 sampai C6, kegunaan sebagai petroleum ether, pelarut nonpolar yang digunakan sebagai cairan pembersih. Titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius, jumlah atom karbon C6 sampai C7, kegunaan ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Titik didih 40 sampai 200 derajat Celcius, jumlah atom karbon C5 sampai C10, kegunaan bensin sebagai bahan bakar minyak. Titik didih 175 sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbon C12 sampai C18, kegunaan kerosin atau minyak tanah, bahan bakar jet. Titik didih 280 sampai 400 derajat Celcius, jumlah atom karbon C12 ke atas, kegunaan solar dan minyak diesel. Titik didih zat cair, jumlah atom karbon C20 ke atas,
kegunaan oli dan pelumas. Titik DD zat padat, jumlah atom karbon C20 ke atas, kegunaan lilin, parafin, dan aspal. Materi ke-6. Komponen penyusun bensin beserta bilangan oktan. Bensin terdiri dari dua komponen utama, yaitu normal heptana atau C7H16 dan yang kedua isoktana atau C8H18. Semakin tinggi kandungan isoktana, semakin tinggi pula bilangan oktannya. Berikut beberapa jenis bensin yang dijual di pasaran beserta bilangan oktan. 1. Premium memiliki bilangan oktan 88. Yang kedua, Pertalite memiliki bilangan oktan 90. Yang ketiga, Pertamax memiliki bilangan oktan 92. Yang keempat, Pertamax Plus memiliki bilangan oktan 95. Yang kelima, Pertamax Turbo memiliki bilangan oktan 98. Yang terakhir atau yang keenam, Pertamax Racing memiliki bilangan oktan 100. Materi ke-7. Zat anti knocking, contoh dan kegunaan. Contoh zat aditif yang berfungsi sebagai peningkat bilangan oktan atau anti knocking pada bensin antara lain TEL atau tetraethylate dan MTBE atau metil tersier butyl ether. Perbedaannya, pada asap kendaraan yang mengandung TEL akan melepas timbal ke udara yang dapat menyebabkan dampak buruk seperti pernafasan terganggu, hilangnya selera makan, sistem syaraf yang bekerja tidak efektif, dan lain sebagainya. Maka dari itu, digunakanlah alternatif baru yaitu MTBE yang berfungsi sebagai peningkat bilangan oktan karena tidak melepas timbal ke udara sehingga ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.